pertanyaan untuk ke Bang Hamzah. Bang pernah nggak sih ngerasa di titik down atau paling down gitu, pengen selesai dari dunia entrepreneur gitu? Terus dan itu kira-kira ceritanya tentang apa dan kenapa? Terus gimana cara Abang untuk bangkit cepat kembali gitu? Terus yang kedua buat Bang Krisman, kalau untuk dunia perbankan atau keuangan itu transfer ini kan kayak memang dia dunia ranah yang lumayan sulit untuk dimasukin gitu kan, karena banyak peraturan-peraturan memang berbelit-belit lah gitu. Gimana Bang Krisman menghadapi permasalahan itu? Maksudnya pernah nggak sih di titik down yang kayak udah deh nggak usah ngelanjut lagi transfernya gitu? Atau mungkin why-nya Bang Krisman sendiri udah kuat banget? Ya, itu aja Kak. Ya, makasih Rabintang. Silakan Bang Hamzah. Kapan nih pernah titik terendah? Ini satu SMP ku ini. Tiap kali ya. Terima kasih pertanyaannya, menarik ya, mengungkit masa lalu. Pernah di titik terendah. Nah, kalau tadi kan saya bercerita sebelum It's Buah dan masa It's Buah. Nah, kalau di sebelum It's Buah itu kan ada banyak banget itu, ada 10 lebih kali bisnis saya jalani. Nah, di situ rata-rata setiap saya nggak berhasil ibaratnya menjalankan bisnisnya atau bisnisnya ketika menghadapi masalah, itu semua saya tinggalkan gitu. Nah, itu karena apa? Mungkin ini dari experience saya ya, mungkin juga berbeda buat setiap orang. Karena kalau saya lihat, karena kalau saya tinggalkan, saya masih bisa survive gitu. Pada saat itu kan saya masih kerja, atau pada saat waktu kuliah begitu saya tinggalkan, udah masih bisa lanjut kuliah, atau pada saat kerja saya tinggalkan, ya masih bisa, masih ada gaji lagi. Nah, tapi yang paling berat itu sebenarnya di waktu mengerjakan It's Buah itu, saya sudah resign, sudah nggak ada pilihan gitu kan. Dan juga kalaupun ada juga pilihan kan, bisa aja saya stop lagi, saya kerja lagi gitu. Tapi pada saat itu saya, menurut saya, minus saya itu nggak akan bisa saya tutupin kalau dengan bekerja gitu. Saya kemarin itu minus saya lumayan lah. Ibaratnya sebulan itu bisa sampai 40 sampai 50 juta yang harus saya talangin gitu kan. Nah, kalau kerja juga udah hebat kalau dapat 20 atau 30 juta, artinya kalaupun balik lagi nggak bisa gitu loh. Jadi nggak ada pilihan, harus berjuang terus. Itu mungkin yang membuat saya tetap berjuang di situ. Nah, ini juga terkonfirmasi dengan saya pernah baca sebuah artikel, ada seorang pengusaha sukses yang sudah tua, dia menceritakan di situ bahwa ada 3 tipe orang yang menghadapi kegagalan. Pertama, dia gagal dan dia tinggalkan, dia masih bisa survive. Yang kedua, dia gagal dan dia bisa jual seluruh asetnya atau apa yang dia miliki, masih bisa nutupin kegagalannya. Akhirnya dia berhenti melanjutkan itu dan dia mulai lagi dari nol di bidang yang aman. Yang ketiga, dia nggak punya pilihan. Ya mungkin kayak yang saya tadi, dia berhenti, kemudian dia jual semua yang dia punya, tetap nggak nutup, tetap masih minus. Akhirnya dia nggak punya pilihan, dia akan berjuang di situ. Nah, itu biasanya kata dia, ya ini buat menghibur aku pada saat itu membaca artikel, wah ini cocok ya kan, kita sering cocokologi kan. Nah, itu mungkin. Jadi karena tantangan atau kerugian yang saya hadapi nggak bisa saya selesaikan dengan meninggalkannya, dengan menyerah gitu. Kalau mati mungkin, tapi kalau masih hidup itu kan jadi masalah gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu. Maksudnya bukan berarti mau jadi bunuh diri, jadi artinya nggak ada solusi gitu kecuali melanjutkan. Itu mungkin yang bisa menyelamatkan ya sejauh ini. Mudah-mudahan ke depan nggak lagi. Itu Bintang. Kasih tulang. Oh, ternyata mere. Ini langsung dapat hadiah nih Bang, udah dipanggil tulang. Oh iyalah. Oh kan Mama baru enggak kan Bang? Oh iya ya. Bisa nih, bisa. Boleh lanjut tadi Bang Krisman. Bang Krisman. Iya. Oke, kalau dari aku memang banyak masalah dari sisi regulasi ataupun dari
compliance yang dihadapi untuk bisnis di bidang keuangan. Namun satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis adalah stress management. Ada yang pernah bilang bahwa sebenarnya 80% stres itu terjadi di dalam kepala manusia. Sedangkan sebenarnya kita overthinking. Ini mengacu kepada yang Bang Hamzah bilang tadi, overthinking. Kita berpikir kalau terjadi A, maka akan sampai ke B, ke C, ke D, dan ke Z. Namun kadang-kadang terjadi A, dia bahkan nggak sampai ke B efeknya, hanya A saja. Sehingga apa yang kita lakukan saat terjadi masalah, yang pertama adalah kita harus memastikan untuk tidak overthinking. Yang kedua adalah cari cara sekreatif mungkin, cara yang cerdik, ataupun kadang-kadang nakal, selama memang itu tidak melanggar hukum dan tidak membuat orang lain rugi. Karena kita harus lihai. Yang namanya berbisnis ini kita nggak bisa polos banget kayak anak kecil yang dikasih permen telan bulat-bulat. Tapi kita juga harus lihai, harus lincah. Selama kita konsep utamanya adalah kita harus bisa sekreatif mungkin. Kita harus cari segala cara kayak konsepnya, kayak istilahnya abang-abang Kopaja itu, ataupun konsep yang dipakai Gojek sekarang, pasti ada jalan gitu. Pasti ada jalan. Iya, tapi jangan dipakai untuk jadi maling juga ya. Jadi jalan-jalan. Maksudnya adalah kita akan cari segala cara dan memastikan bahwa ini bisa setidaknya menahan dulu nih masalahnya. Kalau kita nggak bisa cari solusinya sekarang, at least ini bisa untuk menahan supaya masalah ini nggak makin besar. Dan stress management ini adalah salah satu kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha supaya mereka nggak, kalau orang bilang nggak jadi maoto gitu, kayak nggak jadi orang stres yang kayak nggak punya tujuan hidup. Itu sih kalau yang bisa aku sharingkan. Kalau big why-nya Abang, Bang, tentang Big why-nya? transfer itu, soalnya kan lumayan sulit kan masuk ke dunia ini. Nah, sebenarnya big why-nya ini aku dulu tanya ke begitu banyak orang, sampai juga aku tanya ke Kak Trisna bahkan. Aku suka fotografi, aku sempat jadi fotografer profesional. Dan aku pikir, apakah aku buat bisnis di bidang fotografi atau aku buat bisnis di bidang lain yang ada uangnya? Kemudian salah seorang yang aku tanya ini dari banyak orang, dia bilang, sebenarnya kamu suka fotografinya atau suka bisnisnya? Aku berpikir lama dan akhirnya aku tahu aku suka bisnisnya, bukan fotografinya. Sehingga why-nya adalah kenapa aku buka bisnis, bukan bisnis apa yang aku buka atau bukan kenapa aku buka fotografi. Jadi big why-nya adalah aku mengetahui bahwa aku suka berbisnis. Sehingga beberapa waktu yang lalu aku pernah diskusi dengan salah satu adik di Yasop juga, dia nanya nih, Bang sebenarnya penting gak sih passion itu untuk berbisnis? Aku bilang begini, saat orang punya passion, dia menikmati prosesnya dan juga dia menikmati hasilnya. Dalam berbisnis, hasilnya adalah uang. Kebanyakan orang menjadi kaya, tapi prosesnya itu sangat tidak mengenakan. Nah, orang yang punya passion di situ, dia akan menikmati juga prosesnya itu. Bisa bayangkan nggak, kalau misalnya orang nggak punya passion bisnis, dia hanya pengen uang yang banyak, dia akan menderita setiap hari demi mendapatkan result uang yang banyak. Iya kalau berhasil, kalau bangkrut gimana? Jadi aku bilang why-nya adalah simply karena emang aku suka hal di bidang bisnis. Itu aja. Perkenalkan, saya David dari angkatan 2016. Mau nanya sama Bang Krisman, boleh cerita singkat nggak Bang tentang pembentukan awal tim Transfree sampai ke launching MVP-nya gimana? Terima kasih. Oke, thank you David. Untuk awalnya sebenarnya kita pakai MVP, minimum viable product. Buat teman-teman, MVP itu adalah satu sistem paling minimum dengan uang paling sedikit untuk bisa mensimulasikan satu bisnis proses. Kalau kayak Transfree itu bisnis prosesnya adalah Kak Trisna misalnya kirimkan rupiah diterima oleh adik Kris di Singapura. Goalnya adalah uang rupiah sampai ke adik Kris di Singapura dari Kak Trisna. Nah, di sini MVP yang kita gunakan dulu itu adalah WhatsApp dan Excel.
Kita tanya orang yang mau tukar uang siapa, kemudian kita tanya orang yang misalnya butuh untuk dikirimkan uang, ataupun kita posting di grup Facebook, di grup WhatsApp. Jadi konsep yang pertama kita gunakan adalah coba untuk jual ini ke 3F, Friends, Family, and Fools. Jadi kalau untuk ketiga ini aja kita nggak berhasil jual, berarti ada yang salah dengan idenya. MVP yang kita gunakan adalah kita jual transfer ini, kita bantu 3F ini untuk kirimkan uang, dan saat mereka sudah mau, kita baru start untuk bikin yang besarnya. Itu aja. Cocok nggak David? Suaranya nggak kedengaran David. Di-unmute dulu. Untuk pembentukan timnya itu gimana Bang? Kayak harus satu orang desainer, harus 2 orang programmer, ya disesuaikan sama transfer itu. Pengalaman Abang gimana? Jadi untuk pembentukan awalnya kan hanya ada CEO, Chief Everything Officer. Jadi memang dari desain, dari jualan, customer service, yang transfer uangnya itu semuanya ya satu orang pada awal-awalnya. Bagaimana kita bisa membuat orang lain yakin untuk gabung bersama kita kalau memang bisnisnya ini belum teruji. Nah, saat ini sudah teruji, ada customernya, baru aku konsultasi nih. Pertama konsultasi dengan teman-teman yang memang punya ketertarikan di situ. Dan kayak waktu aku tanya ke Gunawan, tanya ke Adik Kris, Yolanda, dan mereka dengan senang hati memberikan bantuan, memberikan insight karena memang mereka tertarik. Karena mereka, dan yang paling penting adalah kita kasih tahu angkanya. Kita kasih tahu angkanya, angka itu penting. Kita bilang, hanya dengan 2 minggu kita bisa punya transaksi sampai sekian gitu. Karena kalau kita hanya jual ide saja tanpa angka, itu kurang menarik juga. Atau at least kita kasih tahu potensi pasarnya seberapa besar, seberapa banyak market yang bisa kita ambil. Itu sih. Ya, ke saya Armando, pada 2015 mau nanya ke Bang Krisman. Itu kan aliran dananya itu kan berarti antar negara. Itu ada banyak masalah nggak di regulasi ataupun di urusan dengan pemerintah seperti itu? Itu sih yang mau saya tanya. Terima kasih. Terima kasih Armando. Silakan Krisman. Ya, makasih Armando buat pertanyaannya. Itu bagus banget itu. Kalau ditanya ada masalah, aku bisa bilang banyak banget. Karena keuangan ini salah satu industri yang sangat diawasi dan terregulasi. Dan ini adalah kekurangan sekaligus kelebihannya. Saat ada begitu banyak masalah di industri ini yang menyebabkan banyak orang tidak mau berkecimpung di ranah ini. Sehingga kompetisinya tidak besar. Jadi, mostly kita itu berkompetisi dengan compliance, regulasi, bagaimana caranya bisa untuk membuat dana terkirim. Bahkan pernah juga ada kejadian dana yang kita kirimkan itu ditahan oleh bank karena ada dokumen yang kurang. Dan kalau misalnya uang yang terkirim itu hanya 5-10 juta, ya nggak apa-apa. Kalau sampai 100 juta, itu pernah saya sampai nggak bisa tidur gitu. Ini dana kok ditahan. Kita coba akhirnya proses, lengkapi dokumen, kontak pihak beneficiary, kemudian lakukan koordinasi, baru akhirnya dananya itu turun lagi. Tapi untuk orang-orang yang memang tidak suka di bidang bisnis yang ribet kayak gini, itu sangat tidak menyenangkan memang. Dan buatku pribadi sih ini adalah hal yang membentuk dan juga menjadi kelebihan, karena saat sudah berpengalaman di hal-hal seperti itu, kedepannya akan lebih mudah karena ada pengalaman dengan pemerintahan ataupun regulator. Itu aja. Mau nanya dikit lagi boleh Bang? Ya. Kalau masalahnya itu yang regulasi itu paling banyak masalah ke lembaga apa sih Bang? Yang banyak itu masalah ke lembaga central bank, baik itu central bank di Indonesia maupun central bank di negara tujuan. Karena kan central bank yang meregulasi untuk uang keluar masuk di setiap negara.
Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Thank you. Armando. Eh, yang berikutnya Ninik, ada Ninik. Silakan Ninik. Oke, karena Ninik belum bisa masuk, ada Melki juga, fotografer terkenal di Pariasop. Silakan Melki. Saya nggak bisa Halo, lihat Kak. channelnya. Iya, Boleh nyalain video Melki, silakan. Nggak boleh, Kak. mudah-mudahan pembicaraan hari ini selama 3 jam, 2 menit lagi menuju 3 jam, bisa bermanfaat banyak ke kita semuanya dari sharing-sharing yang ada. Kemudian sebelum penutup, nanti ada panitia yang menyampaikan hadiah-hadiah luar biasa dari para narasumber. Ada kalimat penutup Bang, pesan-pesan dari Krisman dan Bang Hamzah di akhir pembicaraan kita ini. Kalau dari Krisman dulu aku, deh. iya. Kalau dari aku khusus untuk teman-teman ataupun adik-adik yang di bawah angkatanku, kalau ingin minta saran, masukan ke aku itu bisa nanti langsung di WhatsApp aja, karena aku pun punya beban untuk membalas hutang yang dulu aku banyak minta nasihat sama abang-abang waktu mau mulai. Jadi aku punya beban itu untuk bisa ikut memberikan sharing pengalaman, dan setidaknya untuk supaya teman-teman yang nanti membuka usaha itu nggak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu aku ulangi. Jadi feel free aja kalau nanti misalnya mau kontak di WhatsApp. Itu aja dari aku. Bang Hamzah silakan. Oke, mungkin sedikit dari saya. Pertama-tama terima kasih buat panitia. Ini menurut saya acara yang bagus. Ini salah satu contoh dalam memanfaatkan situasi, mengambil kesempatan dalam situasi gitu kan, daripada mengeluh aja di rumah aja, jadi bikin session seperti ini lebih bermanfaat. Dan ternyata ini sudah sesi kedua, sebelumnya sesi ketiga malah ya, minggu lalu udah ada, kemarin sudah ada juga. Ini bagus lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi itu hanya sharing aja, bukan berarti menggurui ya, kita sama-sama belajar. Dan masih banyak juga di Pariasop itu yang pebisnis juga yang jauh lebih pengalamannya lebih bagus yang bisa kita pelajari. Jadi mungkin setelah ini bisa juga kita bikin grup lebih khusus lagi, bisa lebih intensif berdiskusi tentang entrepreneurship ya. Gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Ya, Sob. Dari saya juga terima kasih banyak kepada penyelenggara, Iren, Rica, teman-teman semuanya, Rizky. Juga kepada semua partisipan, tadi bahkan saya lihat hampir 70 orang yang bergabung. Kurang lebih 3 jam kita bareng, ilmunya semoga, bukan ilmu sih ya, tadi kayak kata Bang Hamzah, sharing dari pengalaman kita masing-masing. Pesan dari saya yang paling utama, lingkungan Pariasop itu benar-benar lingkungan yang positif sebenarnya, keluarganya dalam mendukung wirausaha juga, dan karena kita ngomongin wirausaha, di wirausaha juga itu sangat support banget. Jadi seperti pesan pendiri, brotherhood tetap dijaga, no one left behind. Tetap semangat semuanya, tetap sehat. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bangkit bareng lagi. Horas, dikembalikan ke Iran.